Jangan kau pertanyakan amalmu yang sedikit, karena dia tidak akan membukakan pintu ma'rifat kecuali karena ingin memperkenalkan dirinya kepadamu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar malam ini Bapak-bapak? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan sehat jasmani rohaninya, amin. Sehat perutnya, dompetnya, amin. Alhamdulillah. Keadaan perut gimana? Aman Bapak-bapak? Udah pada makan malam belum? Kalau perutnya aman, ngajinya tenang. Taib, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman, Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para asatidzah wabil khusus yang kami hormati, kami muliakan, Ketua DKM kita Al-Mukarram Ustadz Maulana, juga Al-Mukarram imam besar kita Ustadz Abdul Muiz, ya, Muhammad Rais. Alhamdulillah, luar biasa imam besar kita nih. Kalau nggak ada beliau nggak sedap imam sholatnya dia ya. Juga seluruh hadirin, bapak-bapak jamaah Masjid Jami' Nurul Falah semuanya, mudah-mudahan selalu istiqomah, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita awali dengan sama-sama baca umul kitab surat Al-Fatihah. Ala hadhihi wa likulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, wa khususan ila al-musannif fi kitab al-hikam al-syekh Ibnu Athaillah Sakandari, nafa'ana Allah bi ulumihim fid din wa dunya wal akhirah, wa khususan ila jam'iyatina fi majlisina hadha, majlis Masjid Jami' Nurul Falah kulluhum ajma'in, wa li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Syai'ulillahu lana wa lahu wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Baik Bapak-bapak sekalian, kita lihat pasal 8 yang sudah dibagikan. Baik, judulnya Ma'rifat Allah tidak ada kaitannya dengan amalmu. Widih, ekstrim juga judulnya ini. Bisa bumerang buat narsumnya nih. Tahu Masjid Jami' Nurul Falah kayaknya orang-orang suka beramal ini.
Lalu ada judul ma'rifat Allah, nggak ada urusan, nggak ada kaitan dengan amal. Aduh, ini ditampar, ini kurang ajar ini judulnya. Tapi apa maksudnya? Ada maksud secara tasawuf yang lebih hebat, yang lebih penuh hikmah, yang sama-sama kita akan kupas nantinya. Tapi langsung saja kita bacakan dulu redaksi Arabiknya, Bapak-bapak sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, faslun idza fataha laka wajhatan min at-ta'arrufi fala tubali ma'aha in qalla 'amaluka fa innahu ma fatahaha laka illa wa huwa yuridu an yata'arrafa ilaika alam ta'lam anna at-ta'arrufa huwa muriduhu 'alaika wal a'mala anta muhdiha ilaihi wa inama anta muhdih ilaihi mimma huwa muriduhu 'alaika. Nah, kira-kira redaksi Arabnya begitu. Kalau yang pintar bahasa Arab sudah langsung paham ini. Apalagi yang sudah lama di Mekah, sudah paham ini. Nah, kalau lama di Betawi perlu baca terjemahannya. Kalau lama di Rusun udah pasti harus baca terjemahannya nih. Baik, pelan-pelan ya Bapak-bapak sekalian. Jika Tuhan membukakan untukmu pintu ma'rifat, jangan kau pertanyakan amalmu yang sedikit, karena dia tidak akan membukakan pintu ma'rifat kecuali karena ingin memperkenalkan dirinya kepadamu. Tahukah kau bahwa ma'rifat merupakan anugerahnya untukmu, sedangkan amalmu adalah persembahan untuknya? Tentu persembahanmu tak akan sebanding dengan anugerahnya. Luar biasa ini, tajam tapi perlu kita cerna pelan-pelan ya. Dari judulnya dulu kita cerna sedikit. Ma'rifat Allah. Apa sih ma'rifat itu? Dari kata arafa ya, yang bermakna kenal. Ma'rifatullah, mengenal Allah. Ada juga arti lain ma'rifat itu adalah ilmu. Dari kata ma'arif ya. Mengenal itu kudu punya ilmu. Jadi ilmu tentang Allah, atau bisa juga rahasia tentang Allah. Tapi ma'rifatullah itu lebih banyak orang menerjemahkan mengenal Allah. Tahu Allah, bukan katanya-katanya. Sudah makom syuhud, ketemu dengan Allah. Sudah makom ma'rifat, ketemu dengan Allah. Bukan lagi katanya-katanya. Seperti Nabi yang pernah Isra Mi'raj, ketemu dengan Allah. Fakana qaba qausaini au adna. Allah dan Nabi itu bertemu. Saking dekatnya bertemu itu seperti ujung tombak dua yang ketemu. Au adna, atau lebih dekat lagi. Berarti ada peluang bermakrifat itu adalah berjumpa dengan Allah. Nah, berjumpa atau kenal Allah itu, bertemu Allah itu tidak ada kaitannya dengan amalmu. Ini maksudnya supaya kita tidak mengandalkan amal terus. Karena kalau kita mengandalkan amal, outputnya sama kayak iblis. Iblis itu selalu mengandalkan amal. Karena amal kita tuh kecil, tidak sebanding dengan kasih sayang Allah itu. Nanti kita kupas ya. Oke, pelan-pelan kita arahkan dulu ke pemahaman sebelum kita ke penjelasan, pemahaman dari arti. Kita bacakan lagi. Jika Tuhan membukakan untukmu pintu ma'rifat, berarti ini nggak sulit dicerna ya Bapak-bapak ya. Jika Tuhan membukakan pintu hijab-hijabnya, pintu ma'rifatnya supaya kita ketemu, supaya kita berjumpa, jangan kau pertanyakan amalmu yang sedikit. Maksudnya jangan lagi ungkit-ungkit, tanyakan lagi, masa iya sih saya udah dibukakan hijab, padahal kan saya baru sholat doang 5 rakaat, 5 rawatib. Enggak seperti yang puasa, yang zikir, yang amal ini, amal itu. Jangan tanya lagi. Karena ini ada karenanya. Dia tidak akan membukakan pintu ma'rifat kecuali ingin memperkenalkan dirinya kepadamu.
Jadi tidak sembarang orang yang Allah inginkan buka dirinya kepada hamba itu. Artinya walaupun amalmu sedikit, tapi di mata Allah spesial kamu tuh. Kenapa bisa spesial? Bisa jadi karena keikhlasan kita totalitas, tulus kita totalitas. Hanya kasih minum air segelas orang yang kehausan tapi tulus. Bisa jadi yang kecil-kecil gitu bisa berbobot dan bisa membukakan pintu anugerah Allah. Nah, ini kita nggak tahu yang mana yang mendatangkan anugerah dan kasih sayang Allah itu. Bayangkan Imam Al-Ghazali itu beraneka ragam kitab yang dikarang, tapi dalam suatu mimpinya, tahukah engkau yang membuat engkau disayang Allah sampai engkau dianugerahkan? Apa kata Imam Ghazali? Apa karena ibadahku atau karyaku, ya Allah, penaku, tulisanku, ilmuku? Bukan. Tapi hanya satu, karena kau membiarkan seekor lalat yang hinggap di tinta sedang kau tulis, kau biarkan tinta itu lahap minum tinta itu. Maka asbab itu ku sayang engkau, ku anugerahkan semua ini rahmat kasih sayangku. Ya, kita nggak tahu ya bapak-bapak sekalian. Nah, artinya sampai keterangan memperkenalkan dirimu ini tidak ada istilah kecil amal, besar amal. Yang urgent adalah siapa yang tulus amal, siapa yang diridhoi, dicintai, walaupun sekecil apapun. Nah, ini poin sampai sini. Lalu lanjutnya, tahukah kau bahwa makrifat merupakan anugerahnya untukmu? Artinya mengenal Allah, bisa berjumpa dengan Allah itu adalah suatu anugerah, suatu pemberian, suatu bonus, suatu rahmat kasih sayang. Nah, ini sekali lagi makrifat itu adalah anugerah Allah. Sedangkan amalmu adalah persembahan untuknya. Kita beramal ini, sholat 5 waktu, puasa, zakat, sudah sepantasnya karena kita hambanya. Seorang hamba sudah sepantasnya untuk mempersembahkan ke Tuannya, sudah mempersembahkan suguhkan kepada Tuannya. Itu biasa-biasa saja, nggak usah perlu heran-heran, nggak. Karena kita diciptakan saja itu udah syukur. Lalu sebagai bentuk pengabdian kita, ya kita amal soleh, kita persembahkan yang terbaik pada Allah. Namun yang kau sembahkan seluruh amal besar, seluruh semuanya itu untuknya itu tentu tidak sebanding dengan anugerah Allah. Tuh, persembahanmu takkan sebanding dengan anugerahnya. Berarti amalan kita selama ini tidak ada sangkut pautnya dengan rahmat Allah itu. Secara judul ini bisa dibenarkan, namun secara halusnya lagi, ma'rifatullah itu suatu kecintaan Allah, anugerah Allah, ridhonya Allah kepada hambanya tanpa dia melihat amal apa yang dilakukan oleh hambanya. Namun ada kebalikannya, untuk mendatangkan ridho Allah itu perlu kita tampilkan terbaik, ketulusan terbaik, keistiqomahan terbaik, dan pengabdian totalitas terbaik. Itu semua yang mendatangkan ridho sehingga memberikan anugerah kepada kita semua. Nah, inilah peluang-peluangnya. Artinya sampai di sini, mari kita pantaskan diri kita agar Allah memperkenalkan dirinya kepada kita dengan mencari perhatian dan menyenangkan Allah. Kita ini pandai-pandai caper kepada Allah, pandai-pandai mencari perhatian kepada Allah. Itu tugas utama kita. Nah, amalan kita selama ini kalau niatnya bukan selain Allah, itu bohong. Atau tidak ada niat karena lillahi ta'ala, caper kepada Allah, cari perhatian kepada Allah, kosong. Makanya sekali lagi, kalau bapak-bapak sekalian diberi anugerah mukasyafah, diberi anugerah rahmat atau karomah dan lain-lain itu jangan lagi ungkit-ungkit amal apa yang membuatku bisa seperti ini, karena tidak sebanding amal itu. Oh, saya hebat nih bisa karomah ini karena amal saya zikir 1000 kali per malam. Jangan banding-bandingkan, tidak sebanding. Oh, saya bisa tahajud dari isya sampai subuh karena itu saya diberi karomah ini.
bohong, semua tidak sebanding. Tuh. Yang ada walaupun secuil, tapi itu tulus mengharapkan ridho Allah, jadi Allah anugerahkan karomahnya, mukjizat dan sebagainya dan lain. Nah, pantas di pasal berikutnya nanti ada ruh amal adalah keikhlasan. Ruh amal adalah keikhlasan. Nanti kita akan arah ke sana. Baik. Kira-kira nangkap sampai sini Bapak-bapak sekalian? Atau masih dibingungkan? Kalau kita bingung, ya kita lanjut ke penjelasannya biar lebih jelas lagi. Karena pengarang kitab ini tidak membiarkan kita bingung, dilengkapi dengan penjelasan. Oke, pelan-pelan. Dalam perjalanan menuju Tuhannya, seorang salik harus memperbanyak amal untuk menekan dorongan-dorongan nafsu syahwat. Masih ingat kemarin seorang salik atau suluk, yaitu orang yang meniti jalan menuju Allah, itu orang salik. Kalau disebut salik berarti orang-orang yang berjalan menuju Allah. Nah, dalam perjalanan menuju Tuhannya, seorang salik atau yang meniti jalan menuju Allah harus memperbanyak amal untuk menekan dorongan-dorongan nafsu syahwat sehingga ia bisa sampai kepada Allah. Di sisi lain, seorang salik dituntut juga untuk bermujahadah atau bersungguh-sungguh dalam waktu lama. Namun demikian tidak menutup kemungkinan di sela-sela itu ia merasa malas melakukan sebagian ibadah dan wirid yang diharuskan, sehingga ia pun diterpa kegalauan dan frustasi, bahkan mungkin pula tergerak untuk meninggalkan semuanya, padahal di saat yang sama ia telah sampai pada satu tahap ma'rifatullah. Oke, pelan-pelan, ini satu paragraf. Satu paragraf yang satu ini, orang yang salik atau suluk sedang meniti jalan menuju Allah, itu biasanya dianjurkan untuk beramal amaliyah seperti thariqah, zikir-zikir dan sebagainya. Boleh, itu semua itu untuk mendorong kekuatan kita, membasmi nafsu-nafsu syahwat kita yang mengarah kita pada hal-hal keburukan atau maksiat. Jadi dengan amal itu akan mampu menetralisir ke arah situ. Dan bahkan harus bermujahadah, bersungguh-sungguh serius. Namun kalau itu menjadi dasarnya orang salik, ya, lambat laun pasti dia ada rasa bosan, ada rasa malas, ada rasa frustasi, bahkan ada niat untuk meninggalkan semua itu. Padahal di saat dia frustasi itu, saat dia bosan capek itu sudah mulai mengarah kepada ma'rifatullah. Karena ma'rifatullah itu atau mengenal Allah itu di saat orang frustasi, di saat orang yang sudah malas, bosan. Kalau dia mampu bertahan di sisi itu tuh, selangkah lagi dia mau menuju ma'rifatullah. Cuman di sini ada rasa malas, ada rasa bosan, ada rasa frustasi, jangan sampai berhenti. Ketahuilah di saat frustasi dan malas itu Allah menurunkan anugerahnya. Oke. Lanjut sedikit lagi. Oleh karena itu, Ibnu Athaillah, ini yang pengarang kitab namanya Ibnu Athaillah As-Sakandari ini, menasihati bahwa jika Allah membukakan untuknya satu dari sekian pintu ma'rifat, seperti merasakan kehadiran dan pengawasan Allah, atau menyadari bahwa pelaku ibadah sesungguhnya adalah Allah, dan menyadari dirinya hanyalah objek penampakan perbuatannya, maka saat itu ia tidak perlu lagi merasa heran dan bertanya-tanya mengapa itu bisa terjadi, sementara amal yang dilakukannya baru sedikit. Karena tujuan dari semua amal adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dibukakannya pintu ma'rifat adalah bukti bahwa Allah mengasihi dan menyayanginya. Bisa jadi seseorang sedikit melakukan amal karena memang ia sedang sakit. Jika orang ini mendapatkan ma'rifat, misalnya dengan mengetahui bahwa sakit baginya lebih baik ketimbang sehat, dan bahwa Allah Maha melakukan apa yang dikehendakinya, saat itu ia tidak perlu lagi mempertanyakan sedikit amalnya. Baik, kita paragraf kedua ini perlu disinggung sedikit. Jadi di sini diungkapkan ciri ma'rifat itu atau mengenal Allah itu ada 3. 1, merasakan kehadiran dan pengawasan Allah.
Kalau bapak-bapak sekalian selalu merasa ada kehadiran dan pengawasan Allah dalam diri, itu ciri orang mengenal Allah. Mau jalan ke sini terasa diawasi Allah, mau makan terasa diawasi Allah, mau duduk, mau apa saja aktivitas terasa diawasi Allah. Maka itu ciri pertama orang ma'rifatullah. Yang kedua, menyadari bahwa pelaku ibadah sesungguhnya adalah Allah. Pelaku ibadah sesungguhnya itu adalah Allah. Apa maksudnya? Padahal kita yang sholat, padahal kita yang ibadah, kok bisa pelakunya itu adalah Allah? Karena dalam diri kita ini ada Allah. Dari mana kok bisa ada Allah? Karena kita ini diciptakan dari fitrah Allah. Makanya dalam surah Ar-Rum itu disebutkan, fitratallah fitratan nasi 'alaiha la tabdila li khalqillah. Dari fitrah Allah diciptakan fitrah hamba-hambanya ini. La tabdila li khalqillah, tidak ada yang bisa atau tergantikan satu dengan lain, udah pasti udah tepat ciptaannya nih. Definisi fitrah apa? Dalam tafsirnya fitrah itu diartikan suci, diartikan juga nur, diartikan juga sir rahasia Allah, diartikan juga original asli, diartikan juga dengan Islam. Makna fitrah, makanya Idul Fitri kembali ke suci. Nah, kita ambil artikan dengan suci atau nur, maka dari nur Allah diciptakan kita ini akan arah kejadian asal mula dulu. Mungkin bapak-bapak sudah pernah mendengar, pernah diceritakan oleh kiai-kiainya, oleh guru-guru, oleh spiritual thariqahnya, yang artinya kita semua ini ada wadah nur Allah dalam diri kita. Di mana itu? Dalam kolbu yang paling dalam. Maka dengan itu wadah kita untuk berdialog, wadah kita untuk bermunajat, wadah kita untuk berjumpa dengan Allah. Nur ketemu nur, nurun ala nurin, surah An-Nur. Nur ketemu nur, di atas nur ada nur, nurun ala nurin, ada nur besar, nur Allah, ada nur kecil-kecil, termasuk kita ini nur kecil. Nah, artinya karena ada nur Allah di dalam dirinya, ada Allah dalam diri kita, pelaku ibadah sesungguhnya itu adalah Allah. Kita ini hanya casing aja, hanya wadah, objeknya, ibarat casingnya aja, yang benda mati kita ini. Kita ini benda mati kalau nggak ada wadah Allah, nur Allah itu. Makanya coba keluar ruh kita ini. Kita dicubit, dipukul nggak kerasa. Itu benda mati. Tapi ada nur Allah dalam diri sehingga hiduplah kita. Maka ada yang mengartikan nur Allah dalam diri kita itu dan roh kita itu. Maka orang yang ma'rifat yang kedua itu adalah menyadari pelaku ibadah sesungguhnya itu adalah Allah. Artinya kekuatan Allah, tidak ada daya dan kekuatan Allah. Selalu begitu. Dia mau jalan ke masjid, sesungguhnya kekuatan ini milik Allah, tidak ada daya kekuatanku milik kekuatan Allah. Selalu begitu. Mau makan, sesungguhnya makan ini dari Allah, tidak ada daya upaya kekuatanku untuk mendapat makanan ini melainkan kekuatan Allah, izin Allah. Semua begitu, selalu aktivitasnya begitu. Ciri orang yang ma'rifat kedua. Lebih ekstrim lagi yang ketiga, cirinya adalah menyadari bahwa dirinya hanyalah objek penampakan perbuatan Allah. Dirinya ini benda apa sih? Dirinya ini kasarnya itu penampakan Allah. Nah, zahirnya Allah. Menyadari seperti itu karena kembali ke penciptaan tadi, fitrah itu. Allah jadikan fitrahnya menuju fitrah kita ini. Nah, artinya Tuhan kan yang berlaku di dalam diri kita ini. Nah, dia menyadari bahwa kita ini hanya objek Tuhan saja. Sehingga semua yang hadir ini adalah objek-objek Tuhan. Penampakan-penampakan nur Tuhan. Sehingga tidak ada sama sekali mengklaim bahwa akulah ini, bahwalah
inilah saya, inilah hebatnya saya, inilah gantengnya saya, inilah cantiknya saya. Gak ada begitu. Yang ada, inilah kegantengan Allah, inilah kekuatan Allah, inilah kehebatan Allah, inilah kecantikan Allah, inilah kepintaran Allah, inilah kehebatan Allah. Semua akan mengarah ke Allah semua. Ciri orang bermakrifatullah. Nanti diharapkan akan sampai bapak-bapak itu kajian tentang Nur Zat dengan Nur Muhammad. Itu ada kaitannya dengan ini. Mudah-mudahan pernah mengkaji itu dan pernah berguru tentang hal itu. Ada karena kaitan cerita awal kejadian di alam azali dulu, sebelum adanya alam-alam yang kita lihat, kita dengar, kita hadir di sini, belum ada namanya alam azali, alam ahadil ahad namanya. Alam hanya satu tunggal, nggak ada lagi makhluk, hanya ahadil ahad, ahad satu. Itu namanya alam ahadil ahad. Ya, ada juga menyebutkan alam azali, alam tunggal, nggak ada makhluk apapun. Nah dari situ tuh mulai penciptaan Nur Muhammad sampai seterusnya. Nanti mudah-mudahan kalau ada kajian seperti itu sangat pas dengan ilmu tasawuf. Kita belum buka di sini, mudah-mudahan di lain waktu karena ini memang panjang cerita ini, panjang. Kita tuntaskan dulu. Lalu di paragraf ketiga, Allah membuka untukmu pintu marifat karena Dia ingin memperkenalkan dirinya kepadamu, memberimu karunia-Nya, mendekatimu dan menampakkan sifat-sifat dan asma-Nya untukmu. Tentu saja marifat adalah karunia yang lebih besar dan agung untukmu dibandingkan amalan-amalan lahirmu untuknya. Hadiah dari seorang budak walaupun bernilai tinggi tetapi hina dan kecil dibanding hadiah dari seorang tuan walaupun itu sedikit. Hadiah dari seorang budak manfaatnya hanya akan dirasa oleh dirinya sendiri, bukan tuannya. Ini perumpamaan ya. Jadi di paragraf ketiga ini mengarahkan kita, kalau Allah sudah cinta ya ngapain komplain istilahnya. Kalau Allah udah senang sama kita, mau Dia beri anugerah apapun, mau Dia kenalkan dirinya kepada kita, mau Dia cinta dekat kepada kita, itu hak prerogatif Allah. Nggak perlu lagi disangkut pautkan dengan amal. Kok engkau cinta kepadaku ya Allah padahal amalku sedikit? Nggak perlu begitu lagi. Karena Allah tahu bahwa yang pas dicinta itu ini, Dia punya penilaian sendiri. Bukan berdasarkan penilaian manusia. Manusia bisa mengklaim yang rajin salat itu baik, yang rajin sedekah itu baik. Tapi bagi Allah tidak seperti itu, ada klaim sendirinya. Dilihat dari keikhlasan dan ketulusannya. Nah, nanti ke arah situ. Nah, diumpamakan hadiah dari seorang budak, ingat, atau pembantu kasarnya ya. Hadiah dari seorang pembantu walaupun bernilai tinggi ya, tetap hina dan kecil di hadapan tuannya dibandingkan hadiah dari tuannya ya. Tapi kalau hadiahnya tuan kepada budak walaupun kecil tapi tetap bernilai hebat tinggi. Ini ilustrasi, bayangkan ini. Kita kasih amal kita kepada Allah. Misalnya amal kita ini kita sembahkan kepada Allah. Kita ini budak Allah, hamba Allah. Walaupun besar ke atas tapi tetap bernilai kecil. Bahkan tidak ada arti apa-apa. Tapi hadiah Tuhan, menurut Tuhan itu kecil ini, tapi turun ke kita, itu sangat berharga dan sangat hebat nilainya. Ini maksud ilustrasi itu. Maka jangan jadikan hadiah yang kita kirim, sembahkan kepada Allah ini untuk meminta anugerahnya, tidak sebanding. Tapi lebih baik ini saja kita persembahkan secara tulus, kami mengabdi totalitas padamu ya Allah, tanpa embel-embel engkau menganugerahkan apa-apa ya Allah. Nanti akan otomatis Allah melihatnya, oh ini serius hambaku ini, cocok ini. Nah ini budak itu manusia, Tuhan itu Allah kalau kita ilustrasikan kayak tadi ya. Terakhir kesimpulannya di paragraf keempat, amal ibadah yang sedikit namun diiringi ma'rifat lebih baik daripada amal yang banyak tanpa ma'rifat. Tuh. Apa maksudnya? Amal ibadah yang sedikit namun diiringi rasa ketulusan, rasa cinta, ilmu, paham tentang Allah,
itu lebih baik daripada ibadah yang banyak tanpa makrifat, tanpa ada ilmunya, tanpa ada pengenalan kepada Allah, tanpa ada ketulusan kepada Allah. Itu maksudnya. Jika seorang salik mendapatkan makrifat, ia harus segera menghadapkan hatinya kepada Tuhannya agar karunia makrifat dari Tuhannya itu ditambah. Ia juga harus lebih memedulikan makrifat tersebut ketimbang amalan-amalan lahir yang dilakukannya. Oleh sebab itu, amalan lahir para arif yang dilakukan di akhir usia mereka cenderung menurun. Mereka selalu merindukan masa-masa dahulu ketika mereka mendapat banyak cahaya karena banyaknya amal yang mereka lakukan. Baik. Jadi kalau sudah berma'rifatullah itu, rindu lagi ke masa-masa kita beramal. Dulu kita semangat beramal, tapi pas kita udah ma'rifatullah, rasa-rasanya bukan karena amal ini, bukan karena perjuangan ini, tapi cinta Allah kepada kita, sayang Allah dan ridho Allah kepada kita. Sudah mendapatkan kasih sayang cinta pada Allah, rindu untuk melakukan amaliyah-amaliyahnya. Itu maksudnya nih. Tapi sarana amal itu bisa menjadi dasar mendatangkan kasih sayang cinta Allah itu. Bukan berarti sama sekali kita meninggalkan amal juga. Sehingga di paragraf yang terakhir ini kita bisa mendapatkan pemahaman bahwa janganlah jadikan amal ini sebagai mendapatkan rahmat dan ma'rifatullah. Ya. Karena rahmatnya sekali lagi tidak sebanding dengan amal, bahkan amal kita tidak bernilai apa-apa di hadapan Allah walaupun banyak. Tapi pemberian Allah walaupun sedikit tapi bernilai hebat di mata kita. Tuh. Maka ma'rifat itu terakhir sekali bisa diraih, bisa didapat dengan tulus mencintai Allah dan ikhlas menjalankan perintahnya. Itu kesimpulan akhirnya itu. Taib, sampai sini kira-kira bisa ditangkap Bapak-bapak? Ya, kalau nggak ada rumit dan sebagainya, alhamdulillah. Tapi kalau ada, mari kita buka sesi diskusi dan jawabnya. Taib, masih ada waktu sedikit lagi, kita buka biar nggak terkesan pasif. Mari kita diskusikan. Rohul ilmu mudzakarah, hidupnya ilmu itu dengan diskusi. Monggo Bapak-bapak yang mau menambahkan silakan, atau yang mau bertanya juga silakan. Ya, monggo Pak Di. Ada seorang hamba melakukan hal sesuatu walaupun dia sendiri tidak mengetahui Allah, tapi yang jelas yang dia laksanakan, dia ada rasa Allah tahu kita atau itu merupakan suatu ma'rifat. Betul. Langkah pertama ma'rifat itu merasa diawasi oleh Allah. Tapi kalau dirasa diawasi oleh istri, belum ma'rifat. Dirasa diawasi oleh CCTV, belum ma'rifat. Ngantor nih ceritanya, diawasi oleh CCTV, baiklah, belum berma'rifat. Tapi dirasa diawasi Allah, itu sudah ciri ma'rifat yang pertama. Tinggal naikkan grade-nya. Tuh. Maka bapak-bapak selama ini sudah merasa diawasi oleh Allah terus, itu sadarilah bahwa kasih sayang Allah itu dekat dengan kita, cinta Allah itu hadir di kita. Artinya Allah sayang sama kita itu. Taib, barakallah. Ya, itu biasa itu. Lupa, bahkan pura-pura lupa, itu ada juga. Tuh. Maka aset terbesar dalam diri kita ini yaitu diri kita yang dianugerahkan Allah ini. Bukan mobil, rumah kita dan sebagainya. Diri kita sendiri adalah aset terhebat, terbaik yang Allah anugerahkan pada kita. Coba bapak-bapak sekalian, mungkin bapak-bapak belum sadar bahwa diri ini paling kaya dan aset terbaik. Coba misalnya bapak-bapak, Pak De, misalnya nih, oke, kita ambil contoh. Bapak-bapak punya jari berapa? 10.
Oke. Lalu misalnya ada orang yang nggak punya ibu jari, nggak punya ini, kita punya, dia sangat butuh ibu jari, mau dipasang operasi di jarinya, dia cari jarinya ketua DKM misalnya, dia minta, Pak Ustadz Maulana, mau nggak saya tawarin 100 juta ibu jarinya, potong ibu jarinya buat saya. Coba Ustadz Maulana kira gimana? Atau ketua DKM apa? Imam kita, Ustadz Rois. Kira-kira 10 jari, kita potong 1 jari, dihargakan oleh orang 100 juta. Mau gak? Nggak mau. Kenapa nggak mau? Kan masih ada 9 ini. Masih ada 9, 100 juta lumayan buat shopping ke mall. Atau naikkan lagi grade, mungkin masih kurang ini. 500 juta dah, 500 juta. 500 juta dipotong. Enggak mau juga. Oke, naik lagi 1 triliun. Udah goyang kan ini, 1 triliun. Mau? Enggak mau juga. Berarti kalau kita nilaikan 1 triliun ibu jari kita, berarti 10 jari 10 triliun. Ditawari 10 triliun, potong jarinya 10. Kebenaran ada rumah sakit yang butuh jari kita ini. Dipotong semua jari harga 10 triliun. Mau gak bapak-bapak? Ibu jari gak ada. Bayangkan ibu jari gak ada. Atau naikkan grade-nya lagi, gak usah jari, mungkin terlalu murahan. Mata, tak bayar harga mata 5M, cungkil mata 1, ada yang butuh mata kita, cungkil 1, nanti kita buta sebelah, tapi harganya 5 triliun ini. Berarti kategorinya kita ini kaya asetnya ini. Maka konsep tasawufnya, lihatlah apa yang ada dalam diri kita, jangan lihat apa yang belum ada dalam diri kita. Tuh, kita ini kebanyakan lihat tetangga bagus sekali, punya rumah, punya mobil. Lihat yang belum ada dalam diri kita. Lihat dulu yang ada dulu. Oh, saya 5 jari ada, bisa jadi orang lain nggak ada jarinya. Oh, saya sempurna kaki, bisa jadi ada yang nggak ada kakinya. Oh, yang lain nggak ada mata, kita ada mata. Sempurna, kaya raya. Tuh. Bahkan paling kaya lagi, ada butuh nyawa. Bayangkan ada butuh nyawa, mau nyawa tambahan misalnya, dibayar seluruh harta seisi bumi dan langit ini. Paling kaya di dunia ini siapa misalnya? Dia bayar nyawa kita ini, dia butuh nyawa. Oh, enggak juga kita ngasih, masih kayaan kita lagi. Tuh. Atau dia butuh kepala aja, karena nyawa susah dicari, kita butuh kepala. Nah, ada yang mau potong kepalanya, dihargakan sedunia ini isi hartanya. Oh, enggak foto langsung, dihargakan. Gak mau. Berarti diri kita ini kaya. Udah anugerah Allah dalam diri kita ini, aset termahal dan terbesar. Itulah yang patut kita syukuri. Maka nikmat syukur itu, lihatlah yang ada dalam diri kita, jangan lihat yang belum ada. Kalau sering lihat belum ada, jauh dari syukur namanya. Dia akan mudah terjangkit penyakit iri dengki. Tuh. Nah, ini bapak-bapak sekalian. Berarti pulang dari sini lihat jarinya, oh kaya saya, sempurna nih. Dihargakan 1 juta, gak mau saya. Berarti 10 jari udah 1M, udah mahal ya. Belum lagi jari kaki. Belum lagi yang lain-lain. Ya. Tuh, telinga, hidung, lidah, gigi. Ada yang nawari lagi, butuh gigi. Saya butuh gigi 10 gigi. Mau gak dicopot 10 gigi? Dicopot gigi. Harga 1 gigi 1M. Oh gak juga, gak mau. Nah inilah. Kita lalu mau bandingkan amal kita dengan anugerah Allah. Gak bisa. Anugerah kita berapa sih kalau amal kita sedekah? Datang tiap Jumat masuk kota amal. Lihat dulu isi dompet yang paling kecil. Ada 100, ada 50, ada 20, ada 5.000, ada 2.000 yang dibawa. Masuk kota amal. Lalu sedekah itu kita hebat-hebatkan. Lalu kita mau bandingkan dengan anugerah Allah, sedikit. Makanya tadi nggak sebanding amal kita itu dengan anugerah Allah.
Ada lagi yang zakat mal, kaya ini, amal hebat. Karena hartanya banyak, jadi dia sedekah, zakat mal 100 juta. Hebat kayanya. Tapi tadi belum satu jari itu 1 juta, masih mahalan jari satu. Malu kita membandingkan sedekah 100 juta dengan anugerah Allah, sedikit. Itu yang baru dalam diri kita, belum lagi yang mukjizat, yang karamah, yang mukasyafah, yang syuhud, yang berjumpa dengan Allah, melihat nur Allah, cahaya Allah, semua itu belum lagi. Ini baru dalam diri doang, gak sebanding, apalagi yang jauh-jauh. Lalu mau bandingkan dengan surga, rasa-rasanya udah ahli surga, udah salat berjamaah 5 waktu, gayanya 5 waktu udah komplit ahli surga, udah balasan surga aja gayanya. Padahal 5 waktu itu berapa nilainya? Misal dinilai, oke, saya bayar Anda 5 waktu selama sehari ini 1 juta. Berarti selama 63 tahun kalau sholat berjamaah saya bayar 10 kali lipat misalnya 63 triliun. 63 triliun mahalan kepala. Apa 63 triliun? Kepala. Belum lagi nafas, kita hirup tiap hari nggak bayar. Boleh dicek tuh harga di rumah sakit, 1 tabung itu berapa oksigen dibayar per hari. Yang kecil aja itu bukan per hari hitungnya, per jam itu bisa 70.000. Lalu kita 24 jam hirup terus sehari. Kalkulator kita nggak muat menghitung angkanya itu. 70.000 per jam kali 63 tahun. Baru nafas, belum yang lain-lain, belum mata. Dibayar balik semua. Nah, artinya kita tidak pantas secara tasawuf ini membandingkan amal kita dengan kasih sayang yang Allah anugerahkan kepada kita. Apa artinya? Mari kita taatnya kepada Allah tuh totalitas aja, ngabdi aja, nggak usah embel-embel lagi ada balasan-balasan ini, balasan itu. Sudah terima kasih banget kepada Allah udah ngasih kita anugerah ini, sehat ini, sempurna ciptaannya ini. Lalu kita sebagai hambanya, kita mau sholat, ya sholat aja karenanya. Ngapain lagi karena yang lain? Masih ada yang karena surga, ngapain karena surga? Masih ada yang karena takut neraka, ngapain? Kita lillahi ta'ala aja. Mau Allah beri surga, mau Allah campakkan neraka, monggo-monggo saja, yang penting karena Allah Ta'ala saja. Maka konsep tasawuf itu Allah jualan, nomor 1 kan Allah. Makanya ada nyanyian itu, jika surga dan neraka tak pernah ada. Singgungan ini, jika surga ini nggak ada, neraka ini nggak ada, masihkah kita mau beribadah, mau taat kepadanya? Itu benar-benar singgungan tuh lagu itu. Sekali lagi kita ini terakhir, barangkali akan membuka cakrawala lagi. Nah, kita dengan ortu kita ngabdi dengan ortu kita. Ini bayangkan, ortu kita ini sudah melahirkan kita, sudah menyusui kita, sudah merawat kita, membesarkan kita. Nah, lalu kita balas kebaikan ortu itu ya dengan uang 1M misalnya. Ini nih jasa ibu dulu melahirkan saya, nggak sebanding. Karena mengandung itu 9 bulan, dihargakan 1 triliun pun nggak sebanding. Lalu datang ke ortu, sudah cukup segini membalas jasamu 1M? Kan penghinaan itu. Udah dikasih, dirawat, dibesarkan sampai orang pintar, sampai profesor, datang-datang balas seperti itu. Nah, ortu itu tidak menuntut balasan kepada anaknya, tapi sudah seharusnya anak itu mengabdi kepada Allah. Begitu juga ilustrasinya dengan Allah. Allah itu sudah menciptakan kita sempurna, dihidupkan di dunia ini. Allah tak tuntut engkau membalas ciptaan yang diberikan Allah kepadamu, tapi kau sebagai hamba sudah seharusnya baik kepada Allah, taat kepada Allah. Ortu kita tidak tuntut kita untuk
membalas perbuatannya, rawatannya, kandungannya, susuannya. Tidak perlu, tak perlu kau balas. Tapi sebagai anak sudah sepatutnya kau berbaik kepada ortu. Nah itu kuncinya. Apakah embel-embel lagi baik ortu pengen A, B sampai Z? Enggak. Sudah sepatutnya taat kepada ortu. Nah inilah bijaksananya kita di pasal 8 ini. Barakallah. Monggo jika masih ada lagi silakan. Masuk yang kita belum bisa mampu bayar besar sama jasa orang tua. Yang penting walaupun sedikit orang tua ridho, Allah ridho kali. Betul, makanya ada penempatan ridho Allah fi ridhul walidain. Ridho Allah terletak pada ridho kedua orang tua. Wa suhtullah fi suhtul walidain, dan murka Allah terletak pada murka orang tua. Ini ada kaitannya. Makanya tadi ilustrasi-ilustrasi seperti itu. Barakallah. Taib, mudah-mudahan bisa ditangkap pemahaman datang dari Allah. Semuanya kewajiban kita hanya nuntut, hanya belajar. Ada yang nangkap pemahaman, alhamdulillah, syukur. Enggak juga, syukur, alhamdulillah. Lain kali kita paham insyaallah. Itu pasal 8. Kalau pusing jangan dipusingkan, lepas. Tapi kalau nggak pusing, alhamdulillah. Jadi ngaji tasawuf ini ngaji ya untuk kebaikan hati kita, untuk pencerahan kolbu kita sebenarnya. Barakallahu wa lakum ajmain. Kita akhiri, udah muazzan. Kita doa kifat majlis sama-sama bapak-bapak sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.